Dalam ibadah, Bapak Ibu sekalian harus kita paksakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang memaksakan diri, bermujahadah menuju ke jalan-jalan kami akan pandu mereka ke jalan-jalan kami. Rasulullah SAW bersabda, kullu amalin yanqati'u an sahibihi idza mat, illa al-murabita fi sabilillah, fa innahu yunamma lahu amaluhu wa yujra alaihi rizquhu ila yaumil qiyamah. Artinya, setiap amal akan terputus dari pelakunya apabila ia meninggal, kecuali orang yang melakukan ribat di jalan Allah, karena sesungguhnya amalnya dikembangkan untuknya dan diteruskan rezekinya padanya hingga hari kiamat. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuji Allah. Tentu sebagai seorang muslim, kita ikuti dengan keyakinan dalam hati kalau dua susunan kata ini Alhamdulillah adalah kalimat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita yang harusnya kita selalu jaga nikmat tersebut dengan cara bersyukur dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air dan apa saja yang membuat roda kehidupan kita ini bisa berjalan dan berputar semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita menikmati dan juga bersyukur. Dan kita harus banyak sekali berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah mudahkan kalimat syukur ini dengan dua susunan kata tadi yang sudah kita sebutkan, Alhamdulillah. Andai saja satu piring makanan kita harus bayar juga dengan satu piring makanan yang lainnya sebagai tanda syukur, atau satu lembar pakaian, atau satu oksigen, hirupan oksigen, atau misalnya satu wadah bejana air harus diganti juga dengan benda yang sama, maka itu akan sangat rumit buat kita. Oleh karena itu sangat mudah untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan disia-siakan. Selanjutnya kita menjadikan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tentu juga sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup yang dihabiskan untuk agama ini, sehingga sampailah kepada kita panduan hidup yang mulia yaitu agama Islam. Baik, kesempatan ini sebelum kita mulai melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, karena masih dalam suasana bulan Syawal, baru saja kita selesai melepaskan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan ada satu penyakit yang saya lihat tanda kutip dan virus yang berbahaya sekali di tengah umat Islam. Setelah tiba Idul Fitri dan masuk bulan Syawal serta bulan-bulan setelahnya, mereka rame-rame mendongret iman mereka, menurunkan kualitas imannya, menurunkan kualitas daripada ibadahnya, bahkan sudah mulai lagi terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Sementara kita tahu Ramadan adalah bulan pelatihan, kita sedang digodok dan dilatih selama sebulan penuh. Di siang hari, jangankan hal yang diharamkan, hal yang dihalalkan saja dalam agama seperti makan, minum yang halal, juga interaksi biologi suami istri yang halal, itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak kita lakukan, kita tidak nikmati. Karena Allah, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, harusnya ini memberikan pelajaran penting buat kita. Selepas Ramadan, kita lebih mudah untuk meninggalkan hal yang diharamkan. Karena sebulan penuh kita terbiasa. Begitu juga di malam hari kita sibuk dengan ibadah-ibadah seperti berbuka puasa, sholat tarawih, kemudian kita sahur dan berbagai macam rangkaian ibadah, di antaranya membaca Quran, berdoa, berzikir dan seterusnya. Sayangnya ini sering kami ingatkan setiap kali momentum awal tibanya Syawal, Idul Fitri dan kajian-kajian awal kami biasanya selepas Ramadan, agar kembali kita berhati-hati sekali dari godaan-godaan dan jeratan syaitan yang membuat kita lalai lagi. Sangat tidak baik Bapak Ibu sekalian dan tidak tepat kalau ada orang yang sudah mencapai prestasi tertentu di perusahaan dia, kalaupun dia pemilik perusahaan, atau dia sudah mencapai prestasi tertentu kalau dia pegawai staf di sebuah perusahaan. Misal kalau kita ambil angka 1 sampai angka 10, itu adalah prestasi. Seseorang kalau sudah sampai di angka 7 saja misalnya prestasinya, bisnisnya sudah berkembang, atau dia sudah mencapai jabatan tertentu di perusahaan, mencapai payroll atau salary ataupun gaji tertentu, kemudian tiba-tiba dirusak sama dia. Misal, dia tidak lagi memperhatikan bisnisnya, dia tidak lagi memperhatikan kualitas kerjanya, sehingga akhirnya dari level 7 tadi yang sudah sangat baik, dia turun ke level 3, 4, bahkan mungkin bisa hilang sama sekali prestasinya. Tapi orang yang bijaksana dan cerdas adalah kalau sudah sampai ke level 7, minimal dia pertahankan, maksimal tentu dia berusaha menaikkan kualitasnya. Nah ini kita tarik contoh ini ke puasa Ramadan. Kan tidak masuk akal,
selama sebulan kita terbiasa memaksakan diri ibadah, sekarang malah kita meninggalkannya. Bagaimana bisa prestasi yang sudah dicapai, kemudian ditinggalkan begitu saja? Hanya dengan alasan malas misalnya? Hanya karena alasan atau bisikan syaitan mengatakan, ya sudahlah itu kan cuma ibadah sunnah, oh nanti aja. Ini sampai kapan? Sementara batas waktu kita sangat luar biasa ini, sangat terbatas ya. Kita semua ini sedang berjalan sama-sama menuju ke liang lahat kita dan tinggal tunggu siapa yang duluan jatuh ke sana. Tidak harus orang meninggal itu dalam kondisi sakit. Terlalu banyak orang yang 2 Ramadan yang lalu, bukan Ramadan yang ini, Ramadan yang lalu bersama-sama dengan kita. Tapi Ramadan kemarin tidak bersama dengan kita lagi, sudah meninggal dunia. Dan juga Ramadan akan datang akan sama kasusnya. Mungkin kita atau orang lain meninggal, tapi semua orang pasti akan datang ajalnya. Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka sudah datang, tidak akan diterlambatkan saat dan tidak akan dimajukan sesaat. Orang yang cerdas, orang yang selalu tahu dia akan meninggal dunia dan punya persiapan-persiapan. Ramadan sudah mendidik kita untuk itu. Jadi jangan sampai momentum yang sangat mahal seperti ini lalu kita sia-siakan. Coba renungi perkataan Ka'ab, seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan begini, perkataan yang menarik sekali untuk kita bahas. Man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillaha dakhala al-jannah bighairi mas'alatin wala hisab. Siapa yang berpuasa Ramadan dan berhasil menyelesaikannya, maksudnya kayak kita sekarang belum datang ajal, masih hidup sampai selesai Ramadan, kemudian dia bertekad dalam hatinya, selepas Ramadan ini saya tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah. Selalu mengerjakan ketaatan, tidak akan lagi membuka pintu-pintu pelanggaran. Maka di saat dia meninggal, pastikan dia akan masuk surga tanpa masalah dan tanpa hisab. Lalu beliau mengatakan, "Wa man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara 'asa rabbahu fasiyamuhu 'alaihi mardud." Dan siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia berhasil menyelesaikan, artinya sampai akhir Ramadan, belum meninggal dunia. Lalu dia bertekad dalam dirinya ingin bermaksiat lagi pada Tuhannya setelah Ramadan, maka pastikan puasanya tertolak. Pastikan puasanya tertolak. Salah satu ciri seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya adalah orang yang sibuk dari kebaikan kepada kebaikan selanjutnya dan sibuk terus mengikuti dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain, serta juga sangat jauh dari pelanggaran-pelanggaran yang pasti akan ada konsekuensi hukuman. Makanya Ibnu Rajab berkata dalam buku beliau Lataiful Ma'arif di halaman 390, Inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sungguhnya ciri-ciri tanda kebaikan itu diterima adalah kebaikan yang dikerjakan sesudahnya. Jadi kalau habis Ramadan kita tetap semangat untuk mengerjakan ibadah, berarti ibadah Ramadan kita diterima. Balasannya begitu. Ya. Kalau kita mau tahu ternyata kita ini adalah orang yang disayang oleh Allah, maka kita terus tersibukkan dari kebaikan-kebaikan. Dan setiap kali mau buat pelanggaran selalu ada remnya, ada peringatan, kita tidak jadi melakukannya. Wa inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Dan sungguhnya balasan terhadap satu dosa, hukuman atas dosa tersebut adalah dia berbuat dosa lagi sesudahnya. Oleh karena itu kita harus faham poin ini, Bapak Ibu sekalian. Sering kami bahasakan, kalau kami ini para dai, apalagi guru-guru kita para ulama, mereka itu hanya bisa berbicara seperti ini. Di mikrofon, menggunakan mikrofon, di podium, di pengajian, mengingatkan. Tidak mungkin kami datang ke rumah Bapak Ibu mengingatkan setiap saat. Orang yang cerdas setiap dengarkan sebuah ayat, sebuah hadis, peringatan, kisah Nabi, kisah sahabat, kisah orang-orang saleh, maka mereka mengambil pelajaran, bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya udah nanti aja, ya udah nanti aja. Ini sampai kapan nanti aja? Malas sampai kapan malas ini? Sementara Ramadan demi Ramadan sudah sekian tahun lewat dalam hidup kita. Kalau kita hidup misalnya yang di sini hadir ada 40 atau 50 tahun umurnya, berarti sudah berapa Ramadan yang berlalu dalam hidupnya? Anggaplah terlewatkan 15 tahun karena masa sebelum balik. Tapi sesudahnya, kalau dia 40 tahun berarti ada 25 tahun Ramadan yang dia sudah lalui. Apakah semua ini tidak cukup memberikan pelajaran agar dia lebih bertakwa kepada Allah, dia lebih dekat, dia lebih baik, ya, dia lebih dikenal orang yang berubah hijrah menjadi orang yang lebih baik. Ada seorang ulama lain namanya Bishr. Beliau mengatakan, dan ini masih di buku yang sama, dia bilang bi'sal qawmu la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan. Satu komunitas cukup dianggap sangat buruk dan terpuruk kalau mereka tidak memberikan hak Allah yang sebenarnya kecuali di bulan Ramadan. Ramadan rame-rame, baca Quran, berzikir, tutup aurat, apalah ya, dan menjaga diri dari hal-hal yang merupakan pelanggaran agama. Dia cuma kasih di bulan Ramadan. Tetapi setelah Ramadan kembali semua ditinggalkan. Seakan-akan itu cuma ibadah musiman. Lalu beliau mengatakan, Inna saliha alladhi yata'abbad wa yajtahidu as-sanata kullaha.
Orang yang saleh, laki-laki ataupun salihah perempuan, adalah orang yang terus beribadah dan berusaha ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Salah satu ciri ahli surga, Bapak Ibu sekalian, ini mayoritas yang hadir ibu-ibu tentunya bapak-bapak, karena saya juga menyapa, mungkin ada di antara bapak-bapak yang hadir di belakang sana ataupun yang ikut online. Salah satu ciri ahli surga adalah mereka setiap kali sudah buat amal saleh, mereka selalu penasaran apakah amal saleh itu sudah diterima atau belum, sehingga mereka terus berusaha meningkatkan kualitas kalau ada kesempatan lagi untuk ibadah, dan mereka selalu berhati-hati sekali dari pelanggaran-pelanggaran agama. Coba renungi ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 60. Dari sekian ciri ahli surga diantaranya ini. Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang sangat takut ataupun khawatir karena mereka tahu kalau mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ada beberapa ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kita kalau baca ayat, baca terjemahan, kita bisa faham. Ada banyak ayat Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran yang tidak bisa dengan cara seperti itu, tidak bisa otodidak. Kita butuh tafsir, butuh penjelasan. Ayat ini, Al-Mu'minun ayat 60 termasuk yang butuh penjelasan. Makanya istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat tadi, orang-orang yang sudah melakukan apa yang mereka lakukan dalam kondisi hati mereka diikuti rasa khawatir dan takut kalau mereka akan kembali kepada Tuhan mereka? Apakah itu berarti orang yang pernah berzina, orang yang pernah mencuri, orang yang pernah minum khamar? Mereka pernah buat dosa lalu mereka takut nanti kalau ketemu sama Allah dihukum. Apa itu yang dimaksud ciri ahli surga? Maka kata Nabi SAW, la ya binta Siddiq. Tidak wahai anaknya Siddiq. Ayah Aisyah Abu Bakar, julukannya As-Siddiq. Salah satu bentuk penghormatan Nabi kepada Aisyah, beliau mengatakan tidak wahai anaknya Siddiq. Ya. Beliau mengatakan walakinnahum. Ini tafsirnya ayat tadi, Al-Mu'minun ayat 60. Walakinnahum, tetapi mereka adalah alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka yang dimaksud ciri ahli surga tadi Al-Mu'minun ayat 60 itu adalah orang-orang yang sibuk dari puasa ke puasa yang lain, dari sholat ke sholat yang lain, dan dari sedekah ke sedekah yang lain. Sementara dalam hati mereka diikuti rasa takut kalau itu tidak diterima dari mereka. Kalau Bapak Ibu ibadah kepada Allah, lalu kita khawatir diterima enggak ya? Itu akan membuat kita lebih hati-hati. Sehingga hanya kita buat lagi ibadah setelahnya pada saat ada kesempatan. Atau kita tingkatkan lagi kualitasnya di kesempatan akan datang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ula'ika alladhina yusari'una fil khairatuhum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang tergolong, suka berlumba-lumba dalam kebaikan, dan mereka akan segera mendapatkan balasan dari amal mereka. Jadi memang kondisi seorang mukmin dan mukminah harus selalu sibuk, Bapak Ibu sekalian, dari ibadah ke ibadah yang lain. Waktu kita sangat terbatas. Jangan nanti ajal datang baru kita menyesal. As-Sa'di, seorang ulama tafsir, berkata dalam tafsir Sa'di beliau di halaman 583, ayat yang dimaksud dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 tadi adalah orang-orang yang sibuk dengan sholat, dengan zakat, dengan haji dan sedekah, juga ibadah-ibadah yang lain yang rutin mereka kerjakan. Namun hati mereka dipenuhi rasa takut dan khawatir. Jangan sampai amal-amal itu pada saat dihadapkan kepada Allah belum diterima atau bahkan bisa menjadi dosa bagi mereka. Maksudnya jadi dosa apa? Kalau dia puasa, dia sholat, dia sedekah, tapi riya. Riya kan dosa. Dia karena pamer. Jadi mereka penuh rasa khawatir dalam hatinya, jangan sampai riya nih, jangan sampai kurang pahalanya. Mungkin tadi saya kurang khusyuk sholat, mungkin tadi waktu saya puasa saya kurang menjaga ini dan itu misalnya. Akhirnya membuat mereka lebih hati-hati. Nah ini pesan-pesan penting yang kita harus ambil dari bulan Ramadan. Karena ini benar-benar kita melihat seperti satu virus tadi saya bilang. Masjid kosong setelah Ramadan. Di sholat 5 waktu. Gak ada lagi orang yang berlumba-lumba untuk mengejar buka puasain orang. Padahal banyak orang yang puasa Senin Kamis bisa kita buka puasain. Kita masih bisa kirim buka puasa kita ke pesantren, ke yayasan sosial, mungkin di masjid yang mengadakan buka puasa. Tapi itu kenapa cuma musiman? Kenapa cuma Ramadan? Yani, berapa banyak orang yang menjaga diri dari hal-hal yang haram di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan mereka justru kendorkan semua itu. Ini sayang sekali. Kalau Bapak Ibu sudah ikut pelatihan, misalnya anggaplah pelatihan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Setelah itu kita tidak pernah praktikin bahasanya. Apa manfaatnya dari pelatihannya? Ramadan itu pelatihan supaya kita lebih bertakwa sama Allah. Jadi harus kita hati-hati. Mumpung di hari-hari pertama bulan Syawal, maka harusnya kita lebih hati-hati. Dan kita harus tahu memang
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 99 harus sampai ajal datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Tidak ada kata-kata istirahat bagi seorang muslim dari ibadah. Harus terus sibuk dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Nah ini Ramadan betul-betul memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah itu. Dan kita juga tahu tujuan utama kita ada di muka bumi memang untuk ibadah. Surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56 berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku enggak ciptakan jin dan manusia, mempopulasikan mereka, ya, membuat mereka berkembang biak dan hidup di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Memang itu tujuannya. Sering kami bahasakan di setiap kesempatan momentum pengajian, memang kita diciptakan untuk sholat, memang kita ada di sini untuk sholat di muka bumi, memang untuk puasa, memang untuk baca Quran, memang untuk zikir, memang untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majelis ilmu, memang untuk itu, untuk haji dan umroh, untuk jihad. Makan, minum, tidur, olahraga, kumpul-kumpul sama teman, ini pernak-pernik kehidupan. Jangan dibalik, pernak-pernik kehidupannya tadi, makan minum jadikan sebagai tujuan utama, lalu kemudian tujuan utama yang ibadah kita jadikan pernak-perniknya. Hanya untuk ngobrol sama teman, tunda sholatnya. Hanya karena meeting urusan dunia, lalu kemudian menunda sholatnya. Nah ini semua pelanggaran-pelanggaran yang cukup unik ya, yang membuat nanti orang itu akan menyesal tentunya. Ingat Bapak Ibu sekalian, Anda menjaga ibadah Anda, walaupun itu sedikit, tapi rutin, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misal orang sholat duha 2 rakaat, tapi rutin terus, itu lebih baik daripada 4 rakaat tapi seminggu sekali misalnya. Lebih baik sholat malam 2 rakaat saja, tapi rutin, dibandingkan 11 rakaat tapi cuma Ramadan misalnya, setahun sekali. Selebihnya sudah tidak pernah lagi sholat. Lebih baik sedekah setiap hari mungkin 10.000 rupiah tapi rutin, dibandingkan mungkin setahun sekali lalu 1 juta misalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, "Habbul amali ilallahi adwamuha wa inkal." Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang rutin walaupun sedikit. Amal yang rutin walaupun dia sifatnya sedikit. Nah ini poin-poin yang harus kita garis bawahi tentunya. Dan juga ada yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita mau merenung lebih dalam, ada perkataan Ibnu Rajab yang sangat menarik sebenarnya. Atau saya mulai dulu dengan perkataan Al-Hasan Basri rahimahullah. Beliau berkata begini, "Wahai kaum muslimin." Beliau bicara untuk semua orang, kaum muslim di masa beliau dan sesudah beliau tentunya. Terbukti sekarang Allah masih mudahkan kita bisa menyimak perkataan beliau walaupun sudah meninggal. Hasan Basri ini hidup di tahun 100-an Hijriah. Ya. Kalau tidak salah wafat malah di 110 Hijriah gitu. Masih sudah lama sekali. Kita sekarang sudah 1446 Hijriah gitu. Maka beliau mengatakan, "Wahai kaum muslimin, rutinkan ibadah kalian, rutinkan amal saleh kalian. Ingatlah, Allah tidak menjadikan akhir dari seseorang itu beramal kecuali kematiannya. Nanti mati baru berhenti beramal. Selama belum mati, beramal terus." Lalu dikatakan, "Ketahuilah, bila syaitan melihatmu rutin dalam beramal, maka ia pun akan menjauhimu." Ya, contoh misalnya, Bapak Ibu sudah rutin jaga sholat 5 waktu. Azan sholat, pokoknya komitmen saya mau kerjakan. Kalau syaitan lihat itu, dia pikir sudah nggak ada manfaatnya menggoda. Dia tidak akan bisa goda. Dia cari celah yang Bapak Ibu lemah. Saya kita lemah di zikirnya, kita lemah di puasa sunnahnya. Nah itu yang digoda sama dia. Tapi kalau yang sudah rutin dia nggak bisa, dia akan jauhi kita. Kemarin Ramadan yang berhasil puasa sebulan penuh misalnya, Allah SWT mudahkan. Itu kita tidak bicara kalau ada di antara ibu-ibu yang punya halangan, haid itu, sakit itu, udzur syar'i. Anggaplah itu semua sudah berjalan. Dan syaitan melihat kita mau mengerjakannya. Dia tidak bisa ganggu kita. Terbukti kita bisa jalankan puasa. Kalau syaitan itu seperti yang digambarkan oleh sebagian orang, oh syaitannya kuat nih. Mana buktinya? Pernah dia lihat syaitan datang dalam hidup dia? Pernah syaitan itu cekik dia kalau dia mau sholat misalnya? Atau merantai kakinya supaya dia nggak mengerjakan atau bakti sama orang tuanya misalnya? Nggak pernah. Jadi syaitan itu sangat lemah. Cuma kita yang besar-besarkan. Dia hanya membisikkan, tugas kita tinggal menolak saja. Makanya perkataan Hasan Basri sangat tepat. Beliau mengatakan, kalau syaitan melihatmu rutin mengerjakan sebuah ibadah, dia akan menjauhimu. Dia akan cari siapa yang bisa dia goda. Ya mirip kalau marketing itu. Misalnya ada beberapa orang yang dia mau tawarin sebagai konsumen dia. Ada di antara 3 orang konsumen yang satu cuek sekali. "Bu, saya mau tawarin ini ya." "Ah, saya nggak mau dengar." Atau ditinggalin. Pasti marketing itu tidak mungkin kejar dia terus. Cari orang lain. Ya, tujuannya supaya bisa laku produknya. Nah syaitan sebenarnya saya tidak katakan semua marketing, jangan lagi dipelintir dibilang syaitan, bukan. Ini sebagai contoh.
kalau syaitan itu menggunakan sistem seperti itu, dia menggoda seseorang. Kalau sudah tidak bisa, ditinggalkan sama dia. Dia cari orang yang dia bisa goda. Dia tidak akan habiskan waktunya kepada orang yang tidak mau gitu ya. Atau kalau digoda orang yang sama, dia cari celah kelemahannya. Dia tidak bisa goda lagi di ibadah yang sudah rutin dikerjakan. Lalu kata beliau, namun jika syaitan melihatmu beramal, lalu engkau ada celah meninggalkannya, memiliki celah meninggalkannya, maka syaitan akan lebih tamak untuk menggodamu. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan, barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka tanda diterimanya, ia melakukan ketaatan lainnya. Kalau mau tahu amal ibadah ibu diterima, maka berarti ibu dan bapak sibuk ibadah lagi setelahnya. Berarti menandakan amal sebelumnya diterima. Kalau habis amal lalu berbuat dosa, itu berarti tidak diterima sebelumnya. Nah, itu statement para ulama kita. Ibnu Rajab mengatakan, barang siapa melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka tanda diterima ketaatan tersebut adalah dia melakukan ketaatan lainnya. Dan di antara tanda ditolaknya suatu amalan adalah bila seseorang melakukan kemaksiatan setelah ketaatan. Jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, maka ketaatan tersebut akan bisa menghapusnya. Yang terbaik adalah bagaimana seseorang mengikuti ketaatan setelah ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang terburuk adalah seseorang melakukan dosa atau kejelekan setelah melakukan ketaatan. Ingatlah, kata beliau, ini statement bagi saya yang paling menyentuh ya. Beliau mengatakan, ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah taubat, setelah kita meninggalkannya, ya, adalah lebih jelek daripada 70 dosa yang dikerjakan sebelum bertaubat. Lalu beliau mengatakan, oleh karena itu rutinlah meminta kepada Allah agar diteguhkan di atas ketaatan hingga ajal menjemput. Dan berlindunglah dari hati yang suka berubah-ubah dan terombang-ambing. Jadi ini harus kita ambil pelajaran. Ya. Sebagai penutup mungkin kita renungi surah Fussilat dalam Al-Quran surah nomor 41 ayat 30. Ini tentang bagaimana kondisi orang-orang beriman pada saat diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat mereka hidup itu mereka istiqomah. Mereka konsisten menjaga ketaatannya. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30 ini, Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan Tuhanku Allah, dia ikrarkan dengan lisannya, direnungi dengan fikiran, dia yakini dengan hatinya, Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqomah. Konsisten, yang Allah perintahkan, wajib atau sunnah dikerjakan, yang halal dinikmati, yang dilarang, haram dan makruh ditinggalkan. Pada saat mereka meninggal, maka Allah akan turunkan para malaikat yang akan berkata pada mereka, di saat ajal mau datang, tidak perlu kalian takut, tidak perlu kalian sedih, dan terima berita gembira terhadap surga, atau atas surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ibnul Jauzi berkata, yang dimaksud dengan istiqomah ini adalah istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas ketaatan-ketaatan dengan terus rutin mengerjakannya, serta istiqomah di atas ikhlas, menjaga ketulusan dalam ibadah supaya bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini menyebutkan tentang keutamaan orang yang istiqomah, konsisten terus mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Yaitu malaikat akan Allah turunkan dan menyampaikan kepada mereka 3 berita gembira. Yang pertama adalah tidak perlu khawatir dengan keselamatan setelah kematian. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian menggambarkan sebelum ruh kita dicabut oleh malaikat maut, Allah akan datangkan malaikat-malaikat yang hanya kita bisa melihatnya, dan mereka akan berbicara mengatakan tidak perlu kalian khawatir dengan nanti kalau ruh kalian dicabut ya, terhadap kehidupan sesudahnya, karena kalian akan selamat di akhirat. Berita gembira kedua, tidak usah bersedih dengan apa yang ditinggal di dunia, pasangan hidup, anak-anak, harta, bahkan utang, karena Allah akan mengurusnya. Dan yang ketiga, terimalah berita gembira, karena sungguhnya kalian akan masuk ke dalam surga. Ini faedah orang yang konsisten dan istiqomah. Kalau ada orang yang rutin, Bapak Ibu sekalian, mengerjakan dari ibadah ke ibadah yang lain, meninggalkan dosa, dari dosa ke dosa yang lain, ditinggalkan dosanya, amal saleh dikerjakan, maka ini tanda-tanda karamah. Kalau pernah dengar istilah karamah ya, kalau para nabi-nabi istilahnya mukjizat. Ya, kalau nabi-nabi mukjizat, syai'un khariqun 'anil 'ada, sesuatu yang di luar daripada akal normalnya manusia untuk menguatkan dakwah mereka. Tapi kalau selain nabi-nabi kayak kita bukan nabi-nabi, maka namanya karamah. Nah, tapi karamah ini bukan terbang di atas air, bukan terbang di udara, ya, bukan bisa tahu hal-hal yang gaib. Puncaknya itu justru kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, annal karamata luzumul istiqamah. Karamah yang sebenarnya bagi wali-wali Allah adalah justru istiqamah.
konsisten terus dari ibadah. Kalau Bapak Ibu punya teman atau kerabat sibuk tiap hari, kita lihat dari ibadah ke ibadah tidak pernah ketinggalan. Sholatnya, tutup auratnya, terus dia sedekah, terus dia baca Quran, terus hadir, tidak pernah berhenti. Dia selalu tiap hari begitu bertahun-tahun sampai ajalnya datang. Itu berarti orang itu wali. Ya, itu wali Allah. Dia selalu tinggalkan dosa-dosa. Setiap ada penawaran dosa dia selalu tinggalkan. Maka itu berarti wali Allah itu. Itu wali yang sebenarnya. Nggak perlu dicari. Ya, dia bisa terbang di atas air tadi atau di udara atau segala macam. Kadang-kadang digambarkan gitu ya. Jadi sederhana sekali. Mereka adalah orang-orang yang konsisten dalam menjaga ibadahnya. Nah ini kemarin Ramadan sebulan penuh kita terbiasa atau dilatih untuk itu. Maka jangan ditinggalkan. Mumpung masih bulan pertama dan di pekan-pekan pertama setelah Idul Fitri kemarin atau setelah Ramadan. Kita harusnya menjadikan Ramadan kemarin bekal kita 11 bulan ke depan. Dalam ibadah, Bapak Ibu sekalian harus kita paksakan. Paksakan puasa sunnah, paksakan zikir, paksakan baca Quran, paksakan pengajian begini, paksakan diri. Tidak apa-apa, kita paksakan diri di sini untuk kebaikan. Supaya kita tetap ada di rel dan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa istiqomah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang memaksakan diri, bermujahadah menuju ke jalan-jalan kami akan pandu mereka ke jalan-jalan kami. Allah juga melihat hamba-hambanya, hatinya. Kalau hati kita cenderung ingin dekat kepada Allah, Allah akan mudahkan. Kalau Allah lihat kita memang malas, nggak mau ibadah, nggak mau tahu ketaatan kepada Allah, ya Allah biarkan saja. Tidak akan diberikan petunjuk orang-orang seperti itu. Baik, kita akan masuk ke buku kita, lanjutan bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib, dan kemarin sempat kita libur beberapa saat karena menjelang Idul Fitri dan terutama 2 pekan terakhir sebelum Idul Fitri kemarin. Kita masih di jilid 3 di Sahih Targhib Tarhib dan masih di kitab jihad dan masih di bab yang pertama, anjuran ribat atau berjaga-jaga dalam peperangan untuk melindungi kaum muslimin dari musuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu judulnya di halaman 105 ya. Dan kita akan masuk membahas hadis kita di nomor 5 ya. Betul ya? Di nomor 5 di halaman 108. Saya langsung saja masuk ke hadis ini. Tentunya setelah mengingatkan kembali yang dimaksud dengan ribat berarti berjaga-jaga ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada musuh ya, seperti teman-teman kita di Palestina itu ribat namanya mereka. Ribat bergabung dengan jihad. Kalau ribat itu diserang atau tidak diserang oleh musuh, tapi kita berjaga-jaga setiap saat kapan dibutuhkan kita akan melawan, itu namanya ribat. Kalau sudah terjadi interaksi fisik ya teman-teman Palestina, mungkin di malam hari mereka ribat karena berjaga-jaga, musuh nyerang nggak nih? Kalau besok mereka diserang berarti masuk dalam masalah jihadnya. Jadi dua-dua pahala ini didapatkan gitu ya. Dan sudah kita sebutkan 4 buah hadis sebelumnya tentang keutamaan ribat ya. Kembali kita ingatkan juga hadis yang pertama mengatakan ribat 1 hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah gitu. Di hadis kedua disebutkan ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa selama sebulan penuh dan juga sholat malamnya. Dan kalau dia mati dalam keadaan ribat, ya tidak dibunuh oleh musuh tapi ajalnya datang. Kalau dibunuh oleh musuh di medan perang berarti mati syahid. Ini enggak, ajal datang tapi di tempat ribat. Maka semua amal yang pernah dia kerjakan selama hidupnya tetap dicatatkan pahalanya. Sholatnya, puasanya, zikirnya, walaupun dia sudah meninggal, terus seperti dia hidup mengerjakannya. Begitu juga rezekinya tetap akan diberikan, serta juga dia akan selamat dari pertanyaan mungkar nakir. Itu di hadis nomor 2 kita. Di hadis nomor 3, dikatakan bahwasanya kata Nabi SAW, setiap orang yang mati ditutup amalnya kecuali orang yang melakukan ribat di jalan Allah, karena sungguhnya amalnya dikembangkan hingga hari kiamat dan dia akan aman dari fitnah kubur. Maksud fitnah kubur pertanyaan mungkar dan nakir. Hadis nomor 4, ribat 1 hari, ribat sebulan lebih baik daripada puasa setahun. Dan siapa yang mati dalam keadaan ribat di jalan Allah, maka dia akan diselamatkan dari dahsyatnya kondisi hari kiamat, hari kebangkitan nanti. Dan tetap akan diberikan rezekinya serta diberi aroma di kuburannya dari surga, juga akan terus dialirkan pahalanya sampai hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis nomor 5 ini dengan sanad hasan sahih. Kita sekarang masuk ke bahasan kita. Tadi itu saya mengingatkan aja kembali. Hadis ini urutannya yang nomor 5 dalam bab kita, urutan 1220 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amalin yanqati'u an sahibihi idza mat illa al-murabita fi sabilillah fa innahu yunamma lahu 'amaluhu wa yujra 'alaihi rizquhu ila yaumil qiyamah. Artinya, setiap amal akan terputus dari pelakunya apabila ia meninggal,
kecuali orang yang melakukan ribat di jalan Allah, karena sesungguhnya amalnya dikembangkan untuknya dan diteruskan rezekinya padanya hingga hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan 2 sanad dan para perawi salah satunya thiqah. Nah, bagi yang mungkin awal ikut kelas kita ini, kalau pegang bukunya yang ditulis dengan diriwayatkan At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, itu dimiringkan tulisannya karena ini nama buku beliau, bukunya At-Tabarani. Kemudian yang dimaksud dengan di bawahnya dengan 2 sanad. Sanad itu maksudnya jalur hadis, ya. Misalnya fulan, dari sahabat Nabi, dari Nabi, namanya sanad hadis. 2 sanad hadis yang diriwayatkan Tabarani, salah satunya dikatakan para perawinya yang menukil hadis itu thiqah terpercaya maksudnya. Sehingga hadis ini bisa diterima dan diamalkan. Hadis ini mirip dengan hadis sesudahnya, hadis nomor 6, mirip-mirip maknanya, tapi insya Allah kita coba ambil pelajaran masing-masing, ya. Hadis nomor 5 ini pelajaran pertama, memberitakan kepada kita dari Nabi SAW semua amal ibadah yang pernah dikerjakan oleh seseorang, dengan wafat dia, dengan meninggalnya maka putus semuanya. Maksudnya dia sendiri sudah tidak bisa melakukannya. Tapi kalau sebelum dia meninggal, dia sempat mewakafkan tanah, dia sempat mengajarkan ilmu, itu bisa menambah amal dia. Tapi hanya sebatas ilmu ataupun dari wakaf tanah itu. Tapi sholatnya, puasanya, senyum dengan sama muslim, misalnya bakti dengan orang tuanya, menjenguk orang sakit, ini tidak ada orang mati bisa lakukan. Jadi yang dimaksud sini adalah semua amal ibadah anak Adam, ya, anak orang-orang muslim itu akan terputus, ya. Walaupun dia orang muslim, dan dia muslim akan ada pahalanya, tetapi pada saat dia meninggal putus semuanya. Kecuali dari sumber-sumber yang dia memang pernah persiapkan untuk setelah meninggal. Tadi sudah kita sebutkan, wakaf tanah, masjid, pesantren, jalan, gali sumur misalnya, ya. Ini pernah kita jelaskan kalau tidak salah di jilid 2 dulu, ya, tentang adanya sumber-sumber pahala yang bisa datang bagi seseorang, diantaranya anak yang soleh, menggali sumur, kemudian sedekah yang dikeluarkan semasa hidup, dan seterusnya lah, ya, ilmu yang bermanfaat diajarkan. Ini semua bisa, tetapi sumber itu hanya dari sumber-sumber ini. Maksudnya yang wakaf tanah ya dari wakaf tanah aja yang bisa datang pahalanya, gitu kan, dari anak soleh jadi anak soleh aja. Tapi dia sendiri semayit sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Karena di kuburan nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa, nggak ada lagi semua ibadah, kan gitu. Berarti orang kalau meninggal dunia akan terputus, ya, sumber pahala dia dari amal-amal yang biasa dia kerjakan semasa hidupnya.